Salam anak-anak, kali ini kita akan belajar materi penggunaan huruf kapital. Adapun tujuan kalian mempelajari materi ini adalah agar kalian dapat menggunakan huruf kapital dengan tepat dalam kalimat. Aturan penggunaan huruf kapital yang pertama, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Contoh, kami akan berkunjung ke perpustakaan. Huruf K pada kata kami ditulis menggunakan huruf kapital. Jagalah kebersihan. Huruf J pada kata jagalah ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada penulisan nama orang. Contoh, Andi Maulana. Huruf A pada kata Andi ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf M pada kata Maulana ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh kedua, Risa Syahputri. Huruf R pada kata Risa ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf S pada kata Syahputri ditulis menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan kata yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci. Contoh, huruf A pada kata Allah ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh kitab suci, Injil, huruf I ditulis menggunakan huruf kapital. Perlu diperhatikan penulisan kata ganti Tuhan. Setelah kata maha, apabila diikuti kata dasar, maka penulisan kata dasar tersebut ditulis menggunakan huruf kecil dan digabung dengan kata maha. Contoh, Tuhan yang maha kasih. Maka penulisan huruf kapitalnya, huruf T pada kata Tuhan ditulis menggunakan huruf kapital, huruf Y pada kata yang ditulis menggunakan huruf kapital, huruf M pada kata maha ditulis menggunakan huruf kapital. Sementara kata dasar kasih ditulis menggunakan huruf kecil dan digabung dengan kata maha. Contoh berikutnya, Tuhan yang maha sayang. Setelah kata maha diikuti dengan kata dasar sayang, maka penulisan kata dasar sayang ditulis menggunakan huruf kecil dan digabung. Maka penulisan Tuhan yang maha sayang, huruf T pada kata Tuhan ditulis menggunakan huruf kapital, huruf Y pada kata yang ditulis menggunakan huruf kapital, huruf M pada kata maha ditulis menggunakan huruf kapital. Kata sayang karena termasuk kata dasar maka ditulis huruf kecil dan digabung dengan kata maha. Sementara itu, kalau setelah kata maha diikuti kata berimbuhan, maka penulisannya ditulis huruf kapital dan dipisah. Contoh, Tuhan yang maha pengasih. Maka kata pengasih karena termasuk kata berimbuhan, penulisannya ditulis huruf kapital dan dipisah dari kata maha. Huruf T pada kata Tuhan ditulis menggunakan huruf kapital, huruf Y pada kata yang ditulis menggunakan huruf kapital, huruf M pada kata maha ditulis menggunakan huruf kapital, dan huruf P pada kata pengasih karena ini termasuk kata berimbuhan ditulis menggunakan huruf kapital dan dipisah dari kata maha. Tuhan yang maha penyayang. Setelah kata maha diikuti kata berimbuhan penyayang, maka penulisannya kata penyayang ditulis huruf kapital dan dipisah dari kata maha. Huruf T pada kata Tuhan ditulis menggunakan huruf kapital, huruf Y pada kata yang ditulis menggunakan huruf kapital, huruf M pada kata maha ditulis menggunakan huruf kapital, dan huruf P pada kata penyayang ditulis menggunakan huruf kapital. Masih tentang penulisan kata ganti Tuhan, perhatikan contoh berikut. Tuhan menyayangi umatnya. Katanya di sini mengacu pada Tuhan. Karena itu, huruf N pada katanya ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh kedua, ampuni dosa hambamu ini Tuhan. Katamu di sini mengacu pada Tuhan. Karena itu huruf M pada katamu ditulis menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama gelar yang diikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin. Nama gelar Sultan diikuti nama orangnya Hasanuddin, maka penulisannya huruf S pada kata Sultan ditulis menggunakan huruf kapital, Hasanuddin nama orang, huruf H ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua, Pastur Samuel Mahendra. Nama gelar keagamaan pastur diikuti nama orangnya, maka penulisan nama gelarnya ditulis huruf kapital. Huruf P pada kata pastur, huruf S pada kata Samuel, dan huruf M pada kata Mahendra. Perlu diperhatikan, apabila gelar tidak diikuti nama orang, maka ditulis huruf kecil. Contoh, beliau baru saja diberi gelar Sultan. Setelah
kata sultan tidak diikuti nama orang, maka penulisan kata sultan ditulis menggunakan huruf kecil. Contoh yang kedua, ayah saya seorang pastur. Gelar keagamaan pastur tidak diikuti nama orang, maka penulisan gelar pastur huruf P ditulis menggunakan huruf kecil. Yang kelima, huruf kapital digunakan untuk menulis nama jabatan yang diikuti nama orang atau nama tempat atau nama lembaga. Contoh, Presiden Jokowi. Nama jabatan presiden diikuti nama orangnya Jokowi, maka penulisan huruf P pada kata presiden ditulis menggunakan huruf kapital. Nama orang, huruf J pada kata Jokowi ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh kedua, wali kota Balikpapan. Nama jabatan wali kota diikuti nama tempat atau daerahnya, maka penulisan jabatan wali kota, huruf W ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf B pada kata Balikpapan ditulis menggunakan huruf kapital. Perlu diperhatikan, apabila jabatan tidak diikuti nama orang atau tidak diikuti nama tempat, maka ditulis huruf kecil. Contoh, siapa nama gubernur yang baru dilantik? Setelah kata gubernur tidak diikuti nama orang, maka penulisan kata gubernur ditulis menggunakan huruf kecil. Gedung ini diresmikan oleh presiden. Setelah kata presiden tidak diikuti nama orang, gedung ini diresmikan oleh presiden. Setelah jabatan presiden tidak diikuti nama orang, maka penulisan kata presiden ditulis dengan huruf kecil. Keenam, huruf kapital digunakan untuk menulis nama suku, bangsa, dan bahasa. Contoh, suku Banjar. Huruf B pada kata Banjar ditulis menggunakan huruf kapital. Bangsa Indonesia. Huruf I pada kata Indonesia ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh bahasa, bahasa Mandarin. Huruf M pada kata Mandarin ditulis menggunakan huruf kapital. Perlu diperhatikan bahwa kata suku, kata bangsa, dan kata bahasa ditulis kecil. Yang ditulis huruf kapital hanyalah huruf pertama nama sukunya, huruf pertama nama bangsanya, dan huruf pertama nama bahasanya. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama hari, bulan, tahun, dan hari raya. Contoh, hari Senin. Huruf S pada kata Senin ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf A pada kata bulan Agustus, bulan Agustus. Huruf A pada kata bulan Agustus ditulis menggunakan huruf kapital. Hari Raya Galungan. Huruf G pada kata Galungan ditulis menggunakan huruf kapital. Perlu diperhatikan bahwa penulisan kata hari, bulan, tahun ditulis kecil. Hanya huruf pertama nama hari, nama bulan, nama tahun yang ditulis kapital. Kedelapan, huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama tempat atau nama geografi yang diikuti nama. Contoh, Sungai Mahakam. Kata sungai diikuti namanya Mahakam, maka huruf S pada kata sungai ditulis menggunakan huruf kapital. Kata M pada kata Mahakam ditulis menggunakan huruf kapital. Nama geografi danau diikuti namanya Toba. Maka penulisannya huruf D pada kata danau ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf T pada kata Toba diikuti Danau Toba. Kata danau diikuti namanya Toba, maka penulisannya huruf D pada kata danau ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf T pada kata Toba ditulis menggunakan huruf kapital. Gunung Semeru, huruf G pada kata gunung ditulis menggunakan huruf kapital karena nama gunungnya diikuti namanya Semeru, maka huruf S pada kata Semeru ditulis menggunakan huruf kapital. Perlu diperhatikan, apabila nama geografi atau nama tempat itu tidak diikuti namanya, maka ditulis menggunakan huruf kecil. 9. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama lembaga dan dokumen resmi ketatanegaraan. Contoh, nama lembaga DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Huruf D pada kata Dewan ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf P pada kata perwakilan ditulis menggunakan huruf kapital, dan huruf R pada kata rakyat ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, penulisannya huruf U ditulis dengan huruf kapital. Huruf D pada kata dasar ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf R pada kata Republik menggunakan huruf kapital.
dan huruf I pada kata Indonesia ditulis menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan judul cerita, buku, nama majalah, atau surat kabar. Contoh, saya membaca cerita asal-usul kota Balikpapan. Judul ceritanya asal-usul kota Balikpapan. Maka penulisan judulnya diawali huruf kapital. Huruf A pada kata asal, huruf U pada kata usul, huruf K pada kata kota, dan huruf B pada kata Balikpapan. Contoh yang kedua, ayah berlangganan surat kabar Kaltim Pos. Nama surat kabar Kaltim Pos. Maka penulisannya diawali huruf besar. Huruf K pada kata Kaltim ditulis huruf kapital, Pos. Huruf P pada kata pos ditulis menggunakan huruf kapital. Ke-11, huruf kapital digunakan untuk menulis singkatan gelar dan sapaan. Contoh, gelar sarjana hukum apabila disingkat menjadi SH ditulis menggunakan huruf kapital. Gelar doktor disingkat menjadi DR, huruf D pada singkatan DR ditulis menggunakan huruf kapital. Kata sapaan nyonya disingkat menjadi NY, huruf N pada singkatan nyonya ditulis menggunakan huruf kapital. Sapaan tuan disingkat TN, huruf T pada singkatan tuan ditulis menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, kapan kita berangkat? Tanya Anton. Huruf K pada kata kapan termasuk huruf pertama petikan langsung. Karena itu ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh kedua, kata ibu, silakan duduk nak. Huruf S pada kata silakan merupakan huruf pertama dari petikan langsung. Karena itu huruf S ditulis menggunakan huruf kapital. Yang terakhir, huruf kapital digunakan pada yang ke-13. Huruf kapital digunakan untuk penulisan kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan dan kalimat langsung. Contoh, besok paman datang, kata ibu. Kata paman menunjukkan hubungan kekerabatan dan diucapkan dalam kalimat langsung. Karena itu, huruf P pada kata paman ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh kedua, adik bertanya, hari ini masak apa bu? Kata bu termasuk kata yang menunjukkan hubungan kekerabatan dan diucapkan dalam kalimat langsung. Karena itu, huruf B pada kata bu ditulis menggunakan huruf kapital. Demikian penjelasan materi penggunaan huruf kapital. Selanjutnya silakan berlatih di menu latihan. Selamat belajar.